Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama gua yang akan berbagi ilmu kepada lo semua. Di video kali ini, kita akan bahas tentang hipertensi. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya tiba-tiba pusing berat, tengkuk rasanya kaku banget, jantung berdebar kenceng padahal cuma scroll TikTok doang? Jangan-jangan lo langsung mikir, waduh, gue digangguin jin nih. Atau sebaliknya, ada yang nyepelein, paling capek doang, minum obat warung aja. Padahal, bisa jadi itu tanda hipertensi, alias tekanan darah tinggi. Penyakit yang sekarang tuh nggak pandang bulu. Anak muda, anak kuliah, yang sudah kerja, semua bisa kena. Tapi di sisi lain, pernah denger kan istilah darah tinggi karena ain atau sihir? Terus, terapi bekam dan ruqyah tuh seberapa manjur sih? Nah, di video kali ini, gue bakal bahas tuntas semuanya. Dari mitos-mitos yang beredar, makanan yang bikin jantung lo gemes atau ngambek, hubungan stres sama hipertensi, sampai studi kasus orang yang ngalamin sendiri, terapi ruqyah, dan bekam. Jangan ke-skip, karena lo bakal dapet ilmu yang mungkin nggak lo dapetin di tempat lain. Oke, kita flashback dikit soal sainsnya biar pada paham dulu musuh kita ini apa. Hipertensi itu kondisi di mana tekanan darah di arteri lo konsisten di atas normal. Angka normal tuh di bawah 120/80 mIHG. Kalau udah di atas 140/90, itu udah masuk zona merah guys. Kenapa disebut the silent killer atau pembunuh diam-diam? Karena sering banget nggak ada gejala sampai udah telat. Tapi kalau udah parah, biasanya muncul sinyal kayak sakit kepala, berat, pusing, mimisan, atau sesak napas. Penyebabnya secara medis ada dua. Pertama, hipertensi primer, 90-95% kasus. Penyebab pastinya nggak diketahui. Biasanya, kombinasi genetik sama gaya hidup berantakan. Kedua, hipertensi sekunder. Jelas penyebabnya. Bisa karena gangguan ginjal, masalah hormon, efek samping obat kayak pil KB, atau dekongestan, atau paling sering, gaya hidup berantakan, kebanyakan garam, mager, ngerokok, begadang melulu, dan yang paling penting, stres. Nah, dokter biasanya bakal ngasih obat kayak diuretik atau ACE inhibitor buat kontrol tensi. Tapi ingat, obat itu kontrol, bukan penyembuh instan. Lo harus ubah gaya hidup. Sekarang kita bahas yang sering bikin kita bingung. Mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Cek faktanya yuk. Mitos nomor 1, jangan kebanyakan minum es. Nanti darah tinggi. Waduh, ini mitos klasik banget. Faktanya, es atau air dingin nggak langsung bikin tensi naik. Yang bikin naik tuh gula dan garam yang sering nemenin es itu. Contohnya, es teh manis atau es kopi susu kekinian yang pakai gula setengah mateng. Nah, itu baru bahaya. Mitos nomor 2, hipertensi cuma penyakit orang tua. Anak muda mah aman. Faktanya, stop data terbaru nunjukin prevalensi hipertensi di usia 18-29 tahun itu naik drastis. Bayangin aja, anak kuliah yang begadang tiap malam sambil ngerjain skripsi, makanannya cuma mie instan sama kopi. Ditambah stres mikirin masa depan. Itu resep sempurna buat hipertensi di usia muda. Mitos nomor 3, kalau tensi udah normal, berarti sembuh, bisa berhenti minum obat. Ini yang paling berbahaya. Faktanya, hipertensi itu umumnya kronis bro. Obat yang dikasih dokter itu fungsinya buat mengontrol, bukan menyembuhkan total. Kalau tiba-tiba berhenti, tensi lo bisa melonjak balik lebih tinggi dari sebelumnya. Itu namanya rebound hypertension. Bahaya banget buat jantung dan otak. Kalau mau ngurangin dosis obat, harus konsul dulu sama dokter. Sambil dibarengin gaya hidup sehat. Mitos nomor 4, darah tinggi bisa diobatin cuma pakai ruqyah. Nggak perlu dokter. Nah, ini yang perlu dilurusin. Dalam Islam, kita diperintahin buat ikhtiar. Rasulullah SAW aja bilang, berobatlah kalian. Karena Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan juga obatnya. Nolak medis itu nggak dibenerin. Ruqyah itu buat penyakit hati atau gangguan non-medis yang jadi faktor pencetus. Tapi kalau udah ada kerusakan fisik di organ, ya tetap harus ditangani secara medis. Balance guys. Jantung lo tuh kayak gebetan bro. Kalau dikasih makanan yang enak dan bermanfaat, dia bakal adem dan kalem. Tapi kalau lo suka kasih dia makanan toksik, siap-siap aja dia ngambek dan bikin tensi lo naik turun. Ini dia, makanan-makanan sunnah yang secara ilmiah udah terbukti ampuh jaga kesehatan jantung. Yang pertama, madu bukan cuma pemanis alami.
Madu tuh kayak antioksidan yang bisa bantu jaga elastisitas pembuluh darah. Cara minumnya 1 sendok makan pagi hari sebelum sarapan atau dicampur air hangat. Tapi ingat, air hangat ya, bukan air panas. Nanti rusak enzimnya. Yang kedua, habatus sauda atau jinten hitam. Rasulullah bilang ini obat segala penyakit, kecuali kematian. Secara ilmiah, kandungan timokinonnya punya efek kardioprotektif, alias pelindung jantung. Bisa dikonsumsi kapsulnya atau langsung minyaknya, 1/2 sendok teh sehari. Yang ketiga, bawang putih. Sunnah juga loh, bawang putih mentah atau yang udah diolah, black garlic, ampuh banget buat ngelunakin pembuluh darah dan nurunin kolesterol. Biar nggak bau mulut, kunyah bareng daun mint atau apel hijau. Yang keempat, minyak zaitun. Lemak baik dalam minyak zaitun, terutama extra virgin, itu juara buat kesehatan jantung. Pakai buat salad dressing atau ditetesin di roti, jangan dipanasin tinggi-tinggi ya. Sekarang giliran musuh bebuyutan yang harus lo hindarin. Yang pertama, garam dan MSG atau micin. Ini biang kerok utama. Kebanyakan natrium bikin ginjal kerja ekstra, nahan air, dan akhirnya volume darah naik. Tensi ikut naik. Kurangin gorengan yang pakai micin. Kurangi saus-sausan instan. Yang kedua, minuman berenergi dan kafein berlebih. Begadang main game sambil minum energy drink, itu kayak nyiram jantung lo pakai air panas. Kafein berlebih bikin jantung berdebar kenceng dan tekanan darah spike naik. Yang ketiga, daging olahan kayak sosis, nugget, kornet, praktis emang, tapi kandungan garam dan lemak jenuhnya tinggi banget. Kalau bisa, bikin lauk sendiri dari daging segar. Lebih aman dan lebih berkah. Udah ngatur makan, udah olahraga, tapi kok tensi masih naik turun? Coba cek hati lo. Stres adalah pemicu hipertensi yang paling powerful, tapi sering disepelein. Secara medis, pas lo stres, tubuh ngelepas hormon kortisol dan adrenalin. Jantung lo dipacu buat kerja lebih keras, pembuluh darah nyempit, dan tekanan darah pun naik. Kalau stresnya kronis, tensi lo bakal stabil di angka tinggi. Nah, sebagai anak muda yang kadang suntuk sama deadline dan drama kehidupan, gimana caranya ngelola stres ala Islam? Bukan cuma meditasi biasa, tapi ada yang lebih powerful. Pertama, sholat dan zikir sebagai cooling system. Gerakan sholat itu olahraga ringan yang bikin peredaran darah lancar. Tapi yang paling penting, zikir setelah sholat itu kayak meditasi tingkat dewa. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ini bukan cuma kata-kata manis, tapi fakta ilmiah. Zikir bisa nurunin hormon stres secara signifikan. Kedua, tawakal dan optimisme, atau husnuzon. Sumber stres terbesar adalah overthinking dan rasa cemas berlebihan soal masa depan. Islam ngajarin kita buat berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya kita serahin ke Allah. Ini mindset yang bisa nurunin beban pikiran secara drastis. Lo jadi lebih tenang karena percaya Allah itu maha baik. Ketiga, tidur yang berkah. Kurang tidur itu pemicu hipertensi. Usahain tidur 7-8 jam sehari. Dan jangan lupa, tidur ala Nabi. Berwudu, baca doa, tidur miring ke kanan. Dijamin kualitas tidur lo lebih nyenyak dan bangunnya lebih segar. Nah, masuk ke pertanyaan yang paling krusial. Kapan sih kita curiga kalau hipertensi ini ada kaitannya dengan gangguan non-medis kayak ain atau mata hasad, sihir, atau gangguan jin? Dalam pandangan Tibun Nabawi, penyakit itu bisa datang dari 2 sumber, fisik dan non-fisik. Gejalanya bisa mirip-mirip, tapi biasanya, kalau ada unsur gangguan, gejalanya terasa aneh, nggak masuk akal secara medis. Misalnya, udah minum obat sesuai resep, gaya hidup sehat, tapi tensi nggak kunjung turun. Atau pas diajak baca Al-Quran, badan jadi gemeter, ngantuk berat, atau malah pusing tambah parah. Para peruqyah profesional biasanya nggak bakal asal vonis. Mereka bakal ngecek dulu, sambil tetap nyaranin kita buat cek medis. Terapi pertama, ruqyah dengan Al-Quran. Bacaan-bacaan kayak Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dibacain ke diri sendiri atau orang lain. Ini berfungsi buat ngusir hal-hal negatif yang nggak kelihatan. Dilakukan rutin setiap hari, terutama habis sholat. Terapi kedua, terapi bekam atau al-hijamah. Ini udah diteliti dan terbukti ampuh. Bekam di titik-titik sunnah kayak al-aqda'ain atau lekuk leher, al-katifain atau pundak, atau al-kahil atau punggung atas,
Bisa bantu ngeluarin darah statis atau toksin yang bikin sirkulasi darah nggak lancar. Setelah dibekam, badan rasanya enteng, dan tensi biasanya turun signifikan. Tapi ingat, cari terapis bekam yang benar-benar profesional dan steril alatnya. Terapi ketiga, kombinasi herbal yang tadi udah gue sebutin, madu, habatus sauda, minyak zaitun. Ini semua adalah bagian dari ikhtiar tibun nabawi yang bisa lo jalanin bareng sama pengobatan medis. Jadi, apakah hipertensi bisa karena gangguan jin? Bisa, tapi jangan langsung nuduh. Prinsipnya, normalin dulu yang fisik, baru curigai yang non-fisik. Kalau semua udah diusahakan secara medis, gaya hidup udah diperbaiki, tapi nggak ada perubahan, baru deh kita introspeksi diri dan minta pertolongan Allah lewat ruqyah. Biar nggak cuma teori, gue mau spill pengalaman nyata. Sebut aja namanya A. Dia tuh karyawan swasta, umur 28 tahun, aktivitas padat, sering lembur, dan pola makan berantakan. Suatu hari, dia sering banget pusing dan tengkeknya kaku. Waktu cek tensi, angkanya 160/100. Parah banget. Dokter ngasih obat rutin, tapi tensinya naik turun. Kadang turun, kalau lagi stres atau kecapean, naik lagi. Sampai suatu saat, ada temen yang nyaranin buat terapi bekam dan ruqyah. Awalnya ragu, tapi karena penasaran, dia nyoba. Waktu bekam, dia dibekam di titik al-aqda'ain, atau leher, dan al-katifain, atau pundak. Kata A, sakitnya pas dikerok, tapi nggak tahan. Darah yang keluar warnanya agak kehitaman. Katanya darah kotor. Abis itu, rasanya badan enteng banget. Tensi langsung turun ke 140/90 dalam 1 jam setelah bekam. Mantap kan? Dia juga rajin dengerin murotal Al-Quran, terutama surat-surat pilihan pas lagi kerja atau mau tidur. Yang paling dia rasain, hatinya jadi lebih adem, nggak gampang cemas kayak dulu. Tidurnya juga lebih nyenyak. Dulu susah tidur karena overthinking, sekarang lebih tenang. Setelah rutin 3 bulanan, dia rutin bekam sebulan sekali. Rajin minum habatus sauda dan madu. Tetap kontrol ke dokter dan minum obat sesuai resep. Tapi dosisnya udah mulai diturunin dokter, karena tensinya stabil. Dia juga mulai olahraga dan kurangi gorengan. Pesan dari A, yang paling penting, jangan ekstrem. Jangan tinggalin dokter, jangan tinggalin Allah, semua harus jalan bareng. Terapi ruqyah dan bekam itu bantuin banget buat ngilangin stres dan bikin badan lebih enteng, tapi obat dari dokter tetap harus diminum sampai dokter bilang aman. Jadi, kesimpulannya apa? Hipertensi itu kompleks, bisa murni medis karena gaya hidup, bisa juga ada faktor non-medis yang memperparah. Tapi kita nggak boleh jadi orang yang ekstrim di salah satu sisi. Pertama, sikap proporsional. Urusin dulu fisik lo dengan gaya hidup sehat, olahraga, dan kontrol ke dokter. Kedua, sikap spiritual. Perkuat iman, perbanyak zikir, dan kalau perlu konsultasi ke ahli ruqyah yang jelas jalurnya kalau ada indikasi gangguan non-medis. Ketiga, sikap ilmiah. Jangan percaya mitos. Cek dan recheck semua informasi. Nah guys, sebelum gua tutup video kali ini, gua mau ngejawab beberapa pertanyaan yang paling sering muncul nih seputar hipertensi, medis, dan ruqyah. Biar lo makin paham dan gak bingung. Pertanyaan pertama, apakah aman kalau kita minum obat dokter dan terapi ruqyah atau bekam secara bersamaan? Jawabannya, aman banget malah. Justru itu yang dinamain ikhtiar maksimal. Obat dari dokter fungsinya buat ngontrol tekanan darah secara medis, sementara ruqyah dan bekam itu bantu ngatasin faktor non-medis kayak stres atau gangguan spiritual. Tapi ingat, jangan pernah berhenti minum obat tanpa konsultasi dokter, meskipun lo udah rajin bekam atau ruqyah. Semua harus berjalan beriringan. Pertanyaan kedua, gimana caranya bedain sakit kepala karena hipertensi biasa sama sakit kepala karena gangguan jin? Nah, ini yang agak tricky. Secara umum, sakit kepala karena hipertensi biasanya terasa berat di tengkuk atau dahi, dan sering muncul pas lagi capek atau habis makan asin. Kalau sakit kepala karena gangguan, biasanya ada sensasi aneh, kayak digerakin-gerakin, atau pas diajak baca Al-Quran malah tambah parah. Atau pusingnya datang di waktu-waktu tertentu yang nggak wajar, misalnya jam-jam tertentu terus-terusan. Tapi tetap, jangan asal nuduh, periksain dulu ke dokter, buat mastiin tensi lo. Kalau udah normal semua tapi keluhan masih ada, baru deh konsultasi ke ahlinya. Pertanyaan ketiga, apa ada pantangan makanan tertentu
Pas lagi terapi ruqyah buat hipertensi, sebenarnya nggak ada pantangan khusus secara ruqyah. Tapi secara medis dan tibu nabawi, lo tetap harus jaga pola makan. Hindari makanan yang banyak micin dan pengawet, kurangi daging merah berlebihan, dan perbanyak sayur mayur. Yang paling penting, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa konsumsi herbal sunnah, kayak madu, dan habatus sauda, yang tadi udah gue sebutin. Pertanyaan keempat, berapa kali harus bekam biar tensi stabil? Tergantung kondisi masing-masing orang. Tapi umumnya, untuk hipertensi, terapis bekam biasanya nyaranin sebulan sekali rutin. Tapi ini nggak mutlak ya. Ada yang setelah 2 kali bekam, udah ngerasa perubahan signifikan. Ada yang butuh lebih lama. Yang penting konsisten, dan jangan lupa, pantau tensi secara rutin. Pertanyaan kelima, kalau kita rajin ruqyah sendiri di rumah, apa bisa sembuh total dari hipertensi? Ruqyah itu penyembuh batin dan hati. Kalau penyebab hipertensi lo murni karena faktor fisik dan gaya hidup, ruqyah aja nggak cukup. Lo tetap harus ubah gaya hidup, olahraga, jaga makan, dan kontrol ke dokter. Tapi kalau ada unsur gangguan, ruqyah bisa bantu banget buat ngilangin akar masalahnya. Jadi, lagi-lagi, kombinasi antara ikhtiar lahir dan batin itu yang paling ampuh. Pertanyaan keenam, kalau kita punya riwayat hipertensi turunan dari orang tua, apa kita pasti kena juga? Terus gimana dong? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Jadi begini, genetik itu cuma faktor risiko, bukan takdir yang nggak bisa diubah. Ibaratnya, lo punya bakat, tapi bakat itu bisa lo asah, atau lo biarin aja. Kalau orang tua lo punya hipertensi, risiko lo emang lebih tinggi. Tapi, bukan berarti lo pasti kena. Kuncinya ada di gaya hidup. Lo bisa lawan genetik itu dengan rajin olahraga, jaga makan, kurangi stres, dan rutin cek tensi. Jadi lo bisa banget jadi generasi yang memutus rantai penyakit keluarga. Semangat! Pertanyaan ketujuh, apakah hipertensi bisa bikin kita susah konsentrasi atau gampang lupa? Bisa banget. Secara medis, tekanan darah tinggi yang nggak terkontrol dalam jangka panjang bisa merusak pembuluh darah kecil di otak. Akibatnya, aliran darah ke otak terganggu dan fungsi kognitif kayak konsentrasi dan daya ingat bisa menurun. Dari sisi Sibon Nabawi, kalau ada unsur gangguan, biasanya juga bikin orang jadi pelupa, susah fokus ibadah, atau berat banget kalau mau baca Al-Quran. Jadi, kalau lo ngerasa akhir-akhir ini sering hilang fokus atau gampang banget lupa, coba deh, cek tensi lo. Siapa tahu itu sinyal dari tubuh. Pertanyaan ke-8, boleh nggak sih kita terapi ruqyah lewat audio atau video YouTube? Apakah sama efektifnya dengan ruqyah langsung? Boleh banget, bahkan sangat dianjurkan. Ruqyah mandiri itu salah satu ikhtiar yang paling mudah dan bisa lo lakuin kapan aja. Putar audio murotal di rumah, dengerin sambil tidur, atau pas lagi santai, itu insya Allah tetap berkah. Tapi kalau untuk kasus yang berat, misalnya udah ada indikasi gangguan jin yang signifikan, biasanya butuh ruqyah langsung sama peruqyah yang berpengalaman biar lebih fokus dan terarah. Tapi untuk jaga-jaga sehari-hari, ruqyah mandiri pakai audio YouTube itu udah bagus banget. Yang penting istiqomah. Pertanyaan ke-9, apakah ada hubungannya antara hipertensi sama penyakit vertigo atau kolesterol? Nah, ini saling berkaitan erat guys. Hipertensi, kolesterol tinggi, sama diabetes tuh kayak saudara kembar tiga yang suka main bareng. Kolesterol tinggi bikin plak di pembuluh darah jadi sempit, tekanan darah naik, vertigo juga sering dipicu sama aliran darah ke otak yang nggak lancar karena tensi tinggi. Jadi, kalau lo punya salah satunya, kemungkinan besar yang lain juga ikut-ikutan. Makanya penting banget buat cek kesehatan rutin, nggak cuma tensi doang, tapi juga kolesterol dan gula darah. Pertanyaan ke-10, apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba tensi naik tinggi di rumah? Pertolongan pertama gimana? Ini penting banget buat lo, semua catat. Kalau tiba-tiba lo ngerasa pusing berat, tengkek kaku, dan tensi lo di atas 180/110, jangan panik. Pertama, segera duduk atau berbaring dengan posisi kepala lebih tinggi. Kedua, tarik napas dalam-dalam, tenangin diri. Ketiga, kalau lo punya obat resep dari dokter yang udah diresepin buat kondisi darurat, segera minum. Keempat, kompres air hangat di tengkuk buat bantu relaksasi otot. Dan yang paling penting, kalau setelah istirahat nggak turun atau malah tambah parah, jangan tunggu, langsung ke IGD terdekat. Karena hipertensi darurat bisa sebabin stroke
atau serangan jantung? Jangan anggap remeh. Oke, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Semoga makin jelas ya. Ingat, sehat itu mahal, dan menjaga diri itu bagian dari iman. Jangan sampai nyesel di kemudian hari karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Gimana menurut lo? Ada pengalaman atau pertanyaan lain? Langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share ke teman-teman lo yang suka begadang atau doyan makan asin, biar mereka juga sadar. Subscribe juga buat dapetin konten-konten menarik lainnya. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.